Nah, gini ya, kita hari ini akan belajar tentang sumber hukum Islam dan kemudian aplikasinya dari sumber hukum Islam itu akan melahirkan madhab-madhab. Ya, tapi nanti yang materi kedua nanti kita akan berdiskusi membahas tentang apa itu madhab, apa itu pemikiran ulama dan juga mengapa terjadi perbedaan. Ya, jadi kita awali dari sumber dulu sehingga nanti Anda akan bisa memahami mengapa terjadi perbedaan dalam hal mazhab tersebut. Ya, ini sumber hukum Islam itu ada 3: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, Al-Quran itu apa? Secara definisi, Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin biwasitati Jibril mufattahatun bil Fatihah wa mukhtatamatun bin nas. Jadi yang definisi Al-Fatihah itu apa sih? Al-Fatihah. Definisi Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril yang diawali dengan kalimat atau surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu definisi Al-Quran. Mengapa perlu didefinisikan? Sehingga ketika sebuah kalimat itu didefinisikan, akan dia itu menutup pada sesuatu yang lain. Satu contoh begini, apa sih bedanya antara gajah dengan kuda? Maka harus perlu didefinisikan secara terperinci sehingga orang bisa membedakan antara itu kuda dan gajah. Ya, sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu perlu didefinisikan sehingga ketika suatu saat kita menemukan sebuah tulisan yang kita anggap sebagai kitab suci, maka bisakah itu dikategorikan sebagai Al-Quran? Nah, harus kita kembalikan dengan definisi tadi. Yang pertama, kalamullah, perkataannya Allah. Kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau dia diturunkan kepada selain Nabi Muhammad, maka itu namanya bukan Al-Quran. Ya, di situ kitab suci. Ada kitab suci selain Al-Quran? Ada. Tapi dia tidak bisa didefinisikan sebagai Al-Quran karena dia tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu. Nih, Al-Quran itu turun kurang lebih selama 23 tahun. 10 tahun di Mekah yang disebut dengan periode Makkiyah dan 12 tahun di Madinah yang disebut dengan periode Madaniyah. Itu Al-Quran, ya. Nah, Al-Quran berisi ini 30 juz, 114 surat, kurang lebih 6.000 sekian ayat. Jumlah ini terdapat perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Ada yang 6.300 sekian, ada yang 6.200 sekian, ada yang 600 ayat. Tapi jumlah itu tidak mempengaruhi secara orisinalitas Al-Quran. Loh, kenapa kok berbeda? Karena mereka menghitungnya itu berbeda. Satu contoh, ada ulama yang menghitung setiap surat itu diawali dengan kalimat bismillah, sehingga bismillahnya dihitung. Sementara ulama yang lain menghitung bismillah itu hanya ada dalam surat apa? Al-Fatihah saja. Selain Al-Fatihah tidak ada bismillahnya. Sehingga cara penghitungannya itu menjadi berbeda. Ya, jadi artinya meskipun secara hitung-hitungan tidak sama, tetapi secara konten, secara substansi Al-Quran itu adalah sama. Cuma menghitungnya aja yang berbeda. Ya, saya contohkan ini ya, tulisan Al-Quran tadi ya. Ini tulisan Al-Quran dulu modelnya seperti ini.
Ada yang bisa baca? Apa bacanya itu? Hah? Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Betul kah? Masa? Coba saya tulis bawahnya. Sama nggak? Sama ya? Kalau tadi Anda mengatakan iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Kalau saya kasih titik di sini. Gimana? Betulkah iya karena butuh wa iya karena nasta'in? Enggak kan? Ya. Dulu Al-Qur'an seperti ini, tidak ada titiknya. Sehingga orang kemudian menjadi multi interpretasi. Bacanya menjadi berbeda, padahal aslinya seperti ini. Nah, kalau ini baru iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Ya. Bentuk hurufnya sama, tapi titiknya berbeda, sudah mempunyai makna yang berbeda. Kalau ini saya menyuruh seorang budak dan saya membawakan 70 uang. Kalau ini hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu Al-Qur'an dulu seperti itu, tidak ada titiknya tadi. Nah, tidak ada titik-titiknya. Seperti ini. Orang Arab ya bisa wong bahasa mereka sehari-hari. Tapi ketika Al-Qur'an itu berkembang, Islam sudah berkembang di luar dunia Arab, maka buatlah titik-titik tadi itu, bukan hanya titik saja. Awalnya titik dulu awalnya. Awalnya titik dulu. Setelah ada titik pun itu masih juga terjadi perbedaan bacaan. Sehingga mempengaruhi arti dan maknanya. Dibuatlah harokat. Nah, seperti ini. Nah, ini saya sampaikan ini adalah bentuk dari budaya. Perkembangan budaya yang di luar dunia Arab, maka memungkinkan Al-Qur'an itu tulisannya harus juga dirubah sesuai dengan budaya yang ada. Ini termasuk adalah sikap agama terhadap bentuk budaya. Ya. Kemudian berikutnya sumber Al-Qur'an, sumber hukum. Jadi begini. Ini saya balik lagi. Al-Qur'an itu adalah sumber hukum yang utama dan pertama. Artinya setiap sebuah permasalahan, sebuah kasus yang terjadi, maka rujukan utama itu adalah Al-Qur'an. Cari hukumnya di Al-Qur'an, ada apa tidak? Cari hukumnya, sandarannya di Al-Qur'an. Bagaimana bunyinya Al-Qur'an? Bagaimana Al-Qur'an memberikan jawaban? Ya, di situ. Tetapi ini harus diketahui, Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab suci yang isinya adalah mujmal, global. Al-Qur'an itu tidak bersifat tafsili, terperinci. Coba misalkan Anda bayangkan Al-Qur'an itu sifatnya terperinci, maka bisa jadi Al-Qur'an itu tebelnya enggak seperti yang kita lihat di rumah kita. Tebel sekali. Anda kalau pernah mengikuti sebuah kasus di pengadilan itu ya, satu kasus itu bukti fisik yang dibawa itu sampai berkontainer-kontainer. Berapa dos itu? Padahal satu kasus itu. Nah, Al-Qur'an ini memuat berbagai kasus yang terjadi di alam semesta. Kalau kemudian dibuat secara terperinci penjelasannya, Anda bisa membayangkan Al-Qur'an nanti penuh seruangan ini. Kalau Al-Qur'an penuhnya seruangan ini, Anda tidak bisa membayangkan kapan baca Al-Qur'annya. Itu kan, wong yang setebal gitu aja kita kadang-kadang tidak sempat baca. Apalagi yang seluas ini misalkan. Nah, karena itulah itu termasuk mukjizatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dibuat secara global. Hukumnya global. Anda tidak akan bisa menemukan hukum secara terperinci dalam Al-Qur'an. Nah, maka karena itulah dibutuhkan sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Nah, hadis ini tadi fungsinya apa? Ya, tadi disebutkan di materinya tadi. Ya. Sebelum kita membahas fungsi Al-Qur'an hadis begini ya.
Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa perkataan, ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad. Ada hadis yang bentuknya ucapan. Nabi Muhammad mengucapkan begini, maka itu dijadikan dasar hukum. Ada hadis yang sifatnya Nabi tidak mengatakan sesuatu, tapi orang lain melihat Nabi melakukan sesuatu, maka itu dijadikan sandaran hukum. Ada yang Nabi tidak berkata dan orang lain tidak melihat perbuatan Nabi, tapi para sahabat melakukan sebuah perbuatan dan Nabi membiarkan, tidak melarang. Itu namanya ketetapan Nabi. Ya, hadis itu fungsinya adalah sebagai penjelas Al-Quran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran itu sifatnya global, menyeluruh, sifatnya umum. Tidak akan kita temui sifatnya yang terperinci. Maka dibutuhkan hadis sebagai penjelas. Salah satu contoh, ini ya, sholat itu yang kita lakukan 5 waktu kan. Coba Anda cari nama-nama sholat dalam Al-Quran, ada apa tidak? Pernah enggak Anda mencoba mencari? Sholat maghrib tidak ada namanya dalam Al-Quran. Sholat zuhur tidak ada. Sholat asar tidak ada. Yang ada itu cuma sholat isya saja. Subuh tidak ada namanya. Loh, kalau begitu Pak, saya sholat isya aja. Yang ada dalam Al-Quran itu cuma isya saja. Tidak boleh begitu. Disitulah fungsinya hadis. Nabi menjelaskan sholat dalam satu hari itu 5 waktu. Ya, maka disitulah fungsinya hadis sebagai sumber hukum kedua, menjelaskan Al-Quran. Jumlah rakaat pun tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Zuhur itu 4 tidak dijelaskan. Asar itu berapa, subuh berapa, maghrib berapa tidak dijelaskan. Nah, dari mana kita bisa tahu? Dari hadis. Maka kalau ada orang yang berpendapat tidak perlulah hadis, kita sudah cukup Al-Quran, tidak bisa seperti itu. Ada sebuah faham yang disebut dengan faham inkarus sunnah, faham atau aliran yang menolak terhadap hadis. Mereka tidak mau mengakui hadis sebagai sumber hukum Islam. Bagi mereka cukup Al-Quran saja. Nah, tetapi kalau itu kita gunakan, sama tadi saya katakan, tidak bisa. Wong hadis itu fungsinya sebagai pembenar dan penjelas. Tugasnya Nabi Muhammad itu menjelaskan Al-Quran. Nah, menjelaskan itu bisa jadi akan menjadi terperinci. Contoh lagi misalkan ya, suatu kejadian yang sifatnya itu masih bersifat umum, kemudian dijelaskan secara terperinci oleh Nabi. Satu contoh begini, dalam Al-Quran itu dikatakan ada sebuah ayat, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Ya, janganlah engkau mengatakan uf. Uf itu sebuah hinaan kepada kedua orang tuamu. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak keduanya. Wa qullahuma qaulan karima, dan katakan kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Kalau Anda hanya berpegang pada Al-Quran saja, Al-Quran hanya mengatakan kita tidak boleh membentak dan berkata jelek pada orang tua. Berarti kalau begitu Pak, memukul orang tua boleh. Wong yang dilarang itu mengatakan jelek, membentak, tidak boleh. Memukul boleh, menendang boleh kalau begitu. Apakah seperti itu? Nah, makanya dibutuhkan sebuah hadis menjelaskan tentang ayat tersebut. Ya, ada hadis tidak boleh kita memukul. Wong berkata jelek kepada orang tua saja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi menendang. Nah, karena itulah fungsi hadis itu seperti itu. Dia dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah kita tidak menemukan dasar hukum dalam Al-Quran. Bukan tidak menemukan, artinya sifatnya masih global, masih umum. Nah,
Ini nanti ijtihad saya jelaskan berikutnya karena ini terkait dengan mazhab tadi itu ya. Saya jelaskan ini. Nah, perbedaan apa sih antara Al-Qur'an dan hadis? Kalau Anda lihat dari sisi kesastraan, Al-Qur'an ini yang atas ya, Al-Qur'an ini yang hadis. Al-Qur'an itu memiliki gaya bahasa yang sangat indah. Coba kita lihat di akhir ayatnya, ini hurufnya dal semuanya, dal, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa ini? Surat Al-Ikhlas. Gaya bahasanya indah ya. Di akhir ayat semuanya menggunakan huruf dal. Ini hadis. Jadi nanti Anda bisa melihat ketika ada tulisan Arab, apakah itu Al-Qur'an, apakah itu hadis, itu nanti bisa dibedakan. Kita lihat gaya bahasanya hadis itu tidak teratur, tidak seperti ini. Terus kedua, biasanya dimulai ini ada an Aisyata, ada an. Nah, tadi dikatakan hadis itu ada perawi. Perawi itu siapa sih yang meriwayatkan? Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Terdapat dalam kitab apa? Misalkan dalam kitab Bukhari, maka itu yang disebut perawinya adalah Bukhari. Matannya apa? Sanad. Sanad itu siapa sih yang membawakan hadis ini? Siapa yang membawakan hadis ini? Aisyah. An Aisyah. Hadis ini dari Aisyah. Siapakah Aisyah? Itu zaujin Nabi, istrinya Nabi. Nah, ini yang membedakan antara Al-Qur'an dengan hadis. Hadis apa yang bisa dipakai oleh kita sebagai hukum Islam? Tadi itu kan hadis ada levelnya. Ada sahih, ada hadis hasan, ada hadis marfu, yang paling bawah hadis dhaif dan hadis maudhu. Ya, hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis dhaif itu hadis lemah. Dikarenakan mungkin salah satu sanadnya itu tidak terpenuhi. Mungkin dia tidak dikenal namanya. Tuh, nanti kalau belajar hadis terlalu jelimet. Singkat aja saya. Contoh hadis ya. Ada hadis yang sifatnya qauli, ucapan Nabi. Dia akan mengatakan ini. Ini ya, an Abi Hurairah. Hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala. Terus qala Rasulullah. Rasulullah berkata. Berarti hadis ini adalah sifatnya qauli, hadis yang diucapkan oleh Rasul. Apa matannya? Matannya itu substansinya apa? Mulai ini, kasih tanda petik biasanya. Ma min ahadin yusallimu alayya dan seterusnya. Ini namanya hadis. Ini matan ya, substansinya ini mulai ma min ahadin sampai hatta arudda alaihi salam. Rawahu, ini yang meriwayatkan siapa? Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Ini yang perawinya Abu Hurairah, itu sanadnya, ini matannya. Yang berkata siapa? Rasulullah. Maka disebut dengan hadis qauli, hadis yang sifatnya ucapan. Ada lagi hadis yang sifatnya fi'li. Rasulullah tidak berkata, tapi Rasulullah melakukan perbuatan. Ya. Tuh, contoh ini, hadis tentang apa ini? Nah, ini. Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasul. Idza iftatahas shalah, ketika Rasul itu memulai salat, yarfa'u yadaihi, Rasulullah mengangkat tangannya, kedua tangannya, hatta yuhadhi mankibaihi, sampai sejajar dengan pundak. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan kalau kamu sholat angkatlah tanganmu sejajar dengan pundak, tidak. Tapi ada sahabat Nabi ketika melihat Rasul itu takbir Allahu Akbar begini, sahabat itu mengatakan saya melihat Rasul ketika takbir itu mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan pundaknya. Ya. Dan nanti ada sahabat Nabi yang lain ketika Nabi sholat di tempat yang lain, sahabat Nabi tadi itu melihat Rasul mengangkat tangannya tidak sejajar pundak, sejajar dengan telinganya. Makanya dalam urusan sholat itu takbir itu macam-macam. Ada yang takbir gini, Allahu Akbar, tangannya ini lurus sejajar dengan telinga. Ada yang Allahu Akbar sejajar dengan pundak.
Ada yang Allahu Akbar di depan ini, lurus dengan apa ini? Mengangkat tangan itu tidak wajib karena Rasul berbeda-beda tempat itu cara takbirnya berbeda. Ya, ini harus Anda pahami. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan nanti kita bahas. Yang jelas ini hadis ini adalah sifatnya perbuatan Nabi. Ada sahabat melihat Nabi sholat seperti itu. Nanti ada hadis lain ketika Rasul di tempat lain, ada sahabat juga sahabat lain melihat Nabi cara sholatnya mengangkat tangannya lurus dengan telinganya. Nah, mana yang benar? Benar semua karena disampaikan oleh sahabat. Terus ada yang sifatnya takriri, ketetapan Nabi. Jadi begini, ketika Nabi dalam sebuah peperangan, ada salah satu sahabat Nabi itu dia junub. Junub itu kalau laki-laki mengeluarkan sperma, ya. Nah, kemudian dia tidak mandi. Harusnya kan kalau seorang junub, ya, kalau dia mau sholat dia harus mandi besar dulu, mandi jinabat namanya. Tapi dia tidak mandi. Dia menggunakan apa? Debu. Debu dipakai tayamum. Terus dia sholat jadi imam. Kemudian ada sahabat Nabi yang tahu, loh, Nabi, tadi saya melihat sahabat Nabi yang ini, Amr ini, dia itu habis junub, tapi dia tidak mandi jinabat. Dia hanya tayamum dengan debu. Lalu dia memimpin sholat subuh. Bagaimana Nabi? Nah, ditanyakan, dipanggil sahabatnya, betulkah engkau seperti itu? Iya Nabi, saya posisi sedang dalam keadaan meriang. Apa meriang itu? Meriang itu? Hah? Meriang, bukan merindukan kasih sayang ya. Meriang, greges itu loh ya. Greges. Ya, panas badannya. Kalau dipakai mandi kena air tambah sakit kan? Maka dia bilang, Nabi, kalau saya mandi pakai air tambah sakit, saya bisa mati. Yang gitu. Akhirnya dia menyampaikan sebuah ayat, wala taqtulu anfusakum, janganlah engkau bunuh diri. Lah kalau saya mandi pakai air sama dengan saya bunuh diri. Makanya saya hanya pakai debu untuk tayamum. Terus Nabi jawabnya bagaimana? Ini, Nabi apa ini? Fadhahika Rasulullah. Rasul hanya senyum. Ya, walam yakul syai'an, dan tidak berkata apapun. Artinya Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Nah, akhirnya menjadi sebuah ketetapan kalau orang itu dalam keadaan junub, dia kemudian mau mandi besar pakai air, dia takut nanti kalau saya pakai mandi dengan air tambah sakit saya, maka dia boleh bertayamum menggunakan debu. Nah, ini hukumnya di sini, ya. Inilah yang disebut dengan hadis takriri, hadis ketetapan Nabi. Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak melakukan, tapi ada sahabat Nabi lain yang berbuat, tapi Nabi tidak melarang juga tidak menyuruh. Nabi membiarkan saja atau mendiamkan saja. Maka itu bisa dipakai sebagai landasan hukum. Banyak seperti ini ya, hadis-hadis yang model seperti ini. Jadi Nabi tidak mengatakan, ada sahabat Nabi yang melakukan perbuatan, contoh azan. Azan itu Nabi tidak pernah mengajarkan kepada sahabat Bilal. Tiba-tiba aja Bilal itu mau sholat, dia azan. Terus ditanya oleh Rasul, "Loh Bilal, kamu kok bisa azan seperti itu?" Bilal mengatakan, "Saya tadi malam mimpi didatangi malaikat Jibril, diajari azan seperti itu, maka saya bunyikan, saya bacakan." Dan Rasulullah tidak melarang juga tidak memerintahkan, dan bahkan mengacungi jempol kan gitu. Nah, inilah disebut dengan hadis takriri, hadis yang sifatnya ketetapan dari Nabi. Nah, ini nanti ya yang terkait dengan itu. Yang kedua, saya balik lagi ke Al-Quran sini. Sebentar. Al-Quran itu yang kalau kita lihat hari ini itu tidak sama dengan Al-Quran ya, nanti isinya bentar. Al-Quran yang kita lihat hari ini ya, mushaf tadi itu tidak sama dengan Al-Quran ketika zamannya Nabi. Al-Quran hari ini sudah begitu lengkap. Orang di luar orang Arab sudah bisa membaca. Ada titiknya,
ada harokatnya. Dulu Al-Quran ketika awal turun itu tidak ada titiknya dan tidak ada harokatnya, sehingga orang susah untuk membacanya yang bukan orang Arab. Kalau orang Arab ya jelas bisa, wong itu bahasanya sendiri. Makanya kemudian disempurnakan. Penyempurnaannya itu tidak zamannya Nabi, tapi sudah zaman sahabat-sahabat yang kesekian. Disempurnakan pakai titik dulu. Dulu antara ba dengan ta dengan sa itu tidak ada bedanya, bentuknya sama seperti gini. Kalau sekarang kan beda. Kalau ba titik 1 bawah, ta titik 2 atas, sa itu titik 3 atas. Dulu tidak ada titiknya. Apa tidak susah? Ya kalau kita susah. Tapi kalau mereka ya sudah terbiasa itu bahasanya. Ya. Nah, baru kemudian disempurnakan. Kasih titik 1, kasih titik 2, kasih titik 3. Hanya itu. Terus beberapa tahun berikutnya sampai puluhan tahun orang masih susah membaca Al-Quran karena Islam itu sudah tersebar di luar dunia Arab. Maka dibuatlah harokat. Ya, kalau A itu di atas garisnya namanya fathah. Kalau I itu di bawah garisnya namanya kasro. Kalau U itu kasih lengkung di atas bunyinya U, namanya dhamma. Nah, makanya Al-Quran itu secara tidak langsung itu adalah yang kita lihat tidak sama dengan Al-Quran ketika zamannya Nabi. Tetapi saya katakan lagi, substansinya sama, kontennya sama, hanya bentuknya saja yang tidak sama. Tulisannya pun bentuknya tidak sama. Kalau dulu itu bentuknya namanya kufi, bentuknya garis-garis kotak ini. Kalau sekarang kan lengkung-lengkung, itu namanya khat Utsmani, tulisan Utsmani. Ya, oke, itu